Buat apa studi wisata ke kota kampungan seperti Yogyakarta? Saya tidak mau ikut. Bagi kami, para siswi dari sekolah swasta paling elit di Jakarta, yang terbiasa dengan kemewahan dan gaya hidup internasional, Yogyakarta tak lebih dari sebuah kota provinsi yang terbelakang dan membosankan. Kami, dengan naifnya, benar-benar percaya akan hal itu. Kami berpikir bahwa pergi ke sana hanya akan membuat kami menjalani hidup yang serba terbatas dan tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Namun, sikap arogan itu hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa saat setelah kami menginjakan kaki di tanah Yogyakarta. Pemandangan yang luar biasa mematahkan semua ekspektasi kami, diikuti oleh serangkaian pengalaman yang tak terbayangkan. Seminggu kemudian, saat tiba waktunya untuk kembali, air mata berlinang deras dari mata kami di bandara. Selama ini yang kami miliki hanyalah uang, kata kami. Kami baru sadar apa arti kekayaan yang sesungguhnya setelah datang ke sini. Apa yang sebenarnya telah mengubah pandangan kami secara drastis? Izinkan saya menceritakan sebagian dari kisah penuh kejutan dan kekaguman itu sekarang. Kisah tentang bagaimana para siswi dari sekolah elit di Jakarta, yang selalu memandang rendah daerahnya sendiri, akhirnya harus mengakui kehebatan negerinya sendiri hanya 5 detik setelah tiba di Bandara Internasional Yogyakarta. Para siswi yang berasal dari kawasan perumahan termewah di Pondok Indah ini bahkan tidak bisa membedakan antara pembangunan di ibu kota dengan potensi di daerah lain. Bagi mereka, Yogyakarta hanyalah salah satu dari sekian banyak kota kecil yang tertinggal di Indonesia. Namun seminggu kemudian, sambil menangis di bandara, mereka berkata, "Sekarang kami akhirnya mengerti apa artinya menjadi orang yang benar-benar kaya. Ternyata selama ini, kami hanya punya uang. Apa yang membuat para putri konglomerat yang sombong ini berubah begitu drastis?" Saya akan segera menceritakan kisahnya. Sebelum itu, mohon berikan suka dan berlangganan saluran ini. Halo, saya Aulia, seorang mahasiswi Indonesia yang sedang melanjutkan studi. Izinkan saya berbagi sebuah kisah luar biasa yang saya saksikan dan alami sendiri, yang mengubah cara saya memandang negara saya selamanya. Saya dulu bersekolah di SMA Cendekia Bangsa, salah satu sekolah swasta putri paling bergengsi di Jakarta. Ayah saya adalah seorang direktur di salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, dan ibu saya adalah seorang dokter spesialis ternama. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat mewah, di mana pengeluaran bulanan untuk kebutuhan rumah tangga saja bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sekolah kami memiliki tradisi studi wisata ke luar negeri setiap tahun. Biasanya, tujuannya adalah negara-negara maju seperti Amerika atau negara-negara Eropa. Namun, ketika saya duduk di kelas 3, karena masalah anggaran, tujuan studi wisata diubah menjadi Yogyakarta. Sejujurnya, reaksi saya dan teman-teman saya adalah kekecewaan yang mendalam. Sangat memalukan untuk menceritakan pandangan kami tentang Yogyakarta saat itu. Kami hanya menganggapnya sebagai kota kecil di pedalaman Jawa. Kami berasumsi bahwa secara ekonomi, kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Dan secara budaya, tidak ada yang menarik. Bagi anak-anak seperti saya, yang sejak kecil sudah akrab dengan budaya Amerika dan Eropa, daerah lain di Indonesia tampak seperti tempat yang terbelakang. Kami yang mendapat pendidikan bahasa Inggris terbaik dan sering bepergian ke luar negeri, memiliki prasangka kuat bahwa Yogyakarta adalah tempat yang tidak layak dikunjungi. Selama persiapan studi wisata, saya mencoba mencari informasi tentang Yogyakarta di internet. Namun, saya tidak benar-benar berusaha mencari informasi yang mendalam, hanya melihat bagian-bagian permukaan saja. Beberapa foto candi tua dan suasana jalanan Malioboro adalah semua yang saya lihat. Hampir semua teman saya berencana melanjutkan studi ke Amerika atau Eropa setelah lulus. Saya sendiri sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke salah satu universitas bergengsi di Amerika. Bagi kami, perjalanan ke Yogyakarta hanyalah waktu yang harus kami lewati dengan sabar selama beberapa hari. Saya tidak menunjukkan antusiasme apapun kepada orang tua saya. Ibu saya mencoba menghibur dengan mengatakan, "Pengalaman dimanapun akan bermanfaat, Nak, tapi saya hanya berharap perjalanan ini cepat berakhir."
Ayah saya sempat menyebutkan bahwa Yogyakarta adalah pusat budaya dan pendidikan Jawa yang sangat penting, tapi saya tidak terlalu tertarik. Malam sebelum keberangkatan, saya menelepon teman-teman saya. Semuanya lebih banyak mengungkapkan kekhawatiran daripada antusiasme. Khawatir makanannya tidak cocok, cemas karena bahasanya, Jawa yang sulit dimengerti, dan ragu apakah ada pusat perbelanjaan dengan merek-merek ternama. Saat mengemasi koper, saya bahkan tidak terlalu memikirkan pakaian apa yang akan saya kenakan. Toh, tidak akan banyak tempat bagus untuk berfoto, pikir saya. Saya hanya memasukkan beberapa set pakaian santai. Bahkan ketika menerima tiket pesawat, perasaan saya lebih dekat pada kepasrahan daripada kegembiraan. Saya hanya berpikir, cukup bersabar seminggu, lalu aku bisa kembali ke kehidupanku yang nyaman di Jakarta. Saya sama sekali tidak memiliki ekspektasi tentang apa yang bisa saya pelajari atau pengalaman baru apa yang akan saya dapatkan. Di dalam taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta, saya hanya menatap kosong keluar jendela, sama sekali tidak menyadari peristiwa luar biasa yang akan segera saya alami. Sekarang, ketika saya mengingatnya kembali, saya baru menyadari betapa bodoh dan penuh prasangkanya saya saat itu. Ketika pesawat yang kami tumpangi mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta, YIEE, saya masih dalam keadaan acuh tak acuh. Namun, sejak saat saya turun dari pesawat, pikiran saya mulai goyah. Skala Bandara YIA ternyata jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Dibandingkan dengan Bandara Changi di Singapura atau bandara di Hong Kong yang pernah saya kunjungi, bandara ini sama sekali tidak kalah. Fasilitasnya sangat bersih dan modern. Toko-toko bebas bea juga dipenuhi merek-merek terkenal yang saya kenal. Yang paling mengejutkan adalah pemandu wisata yang menyambut kami. Namanya Mas Bima. Dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat lancar. Aksennya sempurna dan kosakatanya sangat luas. Saya bahkan berpikir bahasa Inggrisnya mungkin lebih baik dari saya. Mas Bima memberikan pengantar singkat tentang Yogyakarta. Fakta bahwa Yogyakarta adalah salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan terpenting di Indonesia dan menjadi tujuan wisata kelas dunia, membuat saya terkejut. Ini benar-benar berbeda dari gambaran Yogyakarta yang ada di kepala saya. Di dalam bus menuju pusat kota, saya semakin terkejut saat melihat keluar jendela. Infrastruktur jalan tol sangat bagus. Dan mobil-mobil yang berlalu lalang sebagian besar adalah model-model terbaru. Memasuki kota Yogyakarta, mulut saya ternganga. Bangunan-bangunan modern berdiri berdampingan dengan arsitektur tradisional yang terawat baik. Seluruh kota terasa sangat bersih dan teratur. Sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan pusat kota di negara lain yang pernah saya kunjungi. Pemandangan saat melewati Tugu Yogyakarta di malam hari sungguh indah. Perpaduan antara monumen bersejarah dengan lampu kota yang gemerlap menciptakan suasana yang magis, seperti adegan dalam sebuah film. Tanpa sadar, saya mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto. Kejutan berlanjut setibanya di hotel. Itu adalah hotel bintang 5, dan fasilitas serta layanannya tidak kalah dengan hotel-hotel mewah di Eropa yang pernah saya inapi. Para stafnya juga berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Dan keramahan mereka sungguh luar biasa. Untuk makan malam, kami mencicipi hidangan tradisional Jawa yang disajikan secara modern, yang disebut gudeg dengan berbagai lauk pauk khas keraton. Ini juga melampaui ekspektasi saya. Makanan Indonesia yang saya kira hanya pedas dan bersantan, ternyata memiliki cita rasa yang sangat beragam, kompleks, dan lezat. Terutama gudeg dan ayam goreng kalasan. Rasanya begitu nikmat hingga saya tidak bisa berhenti makan. Malam pertama itu, saat berbicara dengan teman-teman, saya dengan jujur mengakui perasaan saya. Prasangka saya tentang Yogyakarta benar-benar salah, kata saya. Teman-teman saya pun merasakan hal yang sama. Namun, ini barulah permulaan. Peristiwa yang benar-benar menakjubkan telah menanti kami keesokan harinya. Keesokan paginya, kami menuju Jalan Malioboro. Dikatakan sebagai pusat perbelanjaan dan jantung kota Yogyakarta, tetapi setibanya di sana, kami terpesona oleh skala dan semangatnya.
Di sepanjang jalan, berjejer toko-toko batik ternama, kerajinan tangan lokal yang berkualitas tinggi, hingga pusat perbelanjaan modern. Atmosfernya begitu hidup, setara dengan jalan-jalan perbelanjaan terkenal di kota-kota besar Asia Tenggara lainnya. Yang paling mengejutkan adalah kualitas batik dan produk kerajinan lokal. Merek-merek batik premium memiliki gerai yang sangat elegan. Kualitas produknya tampak luar biasa, dan desainnya tidak kalah dengan merek-merek fashion internasional. Saat beristirahat di sebuah kafe, saya berkesempatan mengobrol dengan seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM yang duduk di meja sebelah. Mahasiswa itu mampu berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Belanda dengan lancar. Meskipun usianya mungkin sebaya dengan saya, kemampuannya menguasai 4 bahasa dengan bebas membuat saya sangat kagum. Mahasiswa itu menjelaskan kepada saya tentang sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Saya baru tahu betapa giatnya para mahasiswa di sini belajar, dan betapa besar upaya yang mereka curahkan untuk pendidikan, termasuk belajar bahasa asing. Kemampuan mahasiswa Indonesia ternyata jauh lebih hebat dari yang saya kira. Sore harinya, kami mengunjungi sebuah lokakarya batik tulis di daerah Kota Gede. Saya mengira tempat itu akan tua dan kotor, tetapi ternyata sangat teratur, bersih, dan penuh dengan aktivitas. Para pengrajin sangat ramah dan sabar menjelaskan proses membatik kepada kami, para wisatawan. Kualitas produk yang dijual juga jauh lebih baik dari dugaan. Teh herbal khas Jawa dan kerajinan perak di sana tampak sangat mewah. Harganya pun masuk akal untuk kualitas yang ditawarkan. Malamnya, kami menonton pertunjukan sendra tari Ramayana di panggung terbuka dengan latar belakang Candi Prambanan yang megah. Saya benar-benar terpesona oleh keindahan musik gamelan dan tarian tradisional Jawa. Saya tidak pernah tahu bahwa suara gamelan bisa begitu indah dan agung. Terutama para penari yang mengenakan kostum yang indah. Gerakan mereka begitu anggun dan penuh makna. Warna dan desain kostumnya jauh lebih megah dan rumit dari yang saya bayangkan. Saya sama sekali tidak tahu bahwa budaya tradisional Indonesia memiliki kedalaman dan keindahan seperti ini. Setelah pertunjukan selesai, saya termenung. Saya menyadari betapa bodohnya saya selama ini, dan betapa besar prasangka yang saya miliki. Yogyakarta adalah negara yang jauh lebih maju dan kaya secara budaya daripada yang pernah saya bayangkan. Pada hari ketiga, kami menjelajahi kawasan Prawirotaman di malam hari, dikenal sebagai kawasan turis dan anak muda. Saya mengira tempat itu hanya akan berisi kafe-kafe biasa. Namun, begitu tiba di sana, rasanya seperti memasuki dunia yang berbeda. Kawasan itu penuh dengan energi dan kreativitas anak muda. Di setiap sudut, ada musisi jalanan yang tampil dengan kemampuan yang luar biasa. Dari permainan gitar akustik, vokal yang merdu, hingga pertunjukan seni kontemporer, semuanya ditampilkan dengan level profesional. Yang paling mengesankan adalah selera fashion anak muda Yogyakarta. Mereka berpakaian dengan sangat unik dan penuh gaya. Dibandingkan dengan anak muda di Jakarta, gaya mereka tidak kalah modis. Bahkan, mereka tampak lebih orisinal dan berani berekspresi. Kami masuk ke sebuah galeri seni lokal dan berinteraksi dengan para seniman muda. Mereka menyambut kami dengan sangat hangat dan menjelaskan banyak hal tentang budaya kontemporer Indonesia. Terutama kebanggaan mereka terhadap industri kreatif lokal, seperti animasi dan pengembangan game, sangat terasa. Mereka bercerita tentang bagaimana film animasi buatan studio lokal berhasil menembus pasar internasional, dan bagaimana game buatan Indonesia kini digemari tidak hanya di Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika. Selama ini saya tidak terlalu peduli dengan produk kreatif dalam negeri, tetapi malam itu saya mulai mencari tahu. Kualitas produksinya sangat tinggi, terlalu canggih dan mendalam untuk disebut sebagai tontonan anak-anak. Ceritanya bagus, dan kualitas visualnya setara dengan film-film Hollywood. Berbicara dengan anak-anak muda Yogyakarta, saya merasakan denyut nadi masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Mereka penuh mimpi dan semangat, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap budaya mereka.
Energi seperti inilah yang tampaknya menjadi kekuatan pendorong kemajuan Indonesia. Yang paling berkesan adalah kreativitas mereka. Di semua bidang musik, fashion, seni ada kemauan kuat untuk mendobrak batasan dan mencoba hal-hal baru. Mereka tidak hanya meniru budaya barat, tetapi menciptakan warna khas Indonesia. Kemampuan bahasa mereka juga luar biasa. Sebagian besar bisa berbahasa Inggris, dan banyak juga yang bisa berbahasa Mandarin atau bahasa Eropa lainnya. Wawasan global mereka benar-benar mengagumkan. Seiring malam di Yogyakarta yang semakin larut, saya merasakan pandangan saya terhadap negeri ini benar-benar berubah. Indonesia bukan negara terbelakang seperti yang saya pikirkan. Ini adalah negara yang sangat dinamis, penuh dengan energi muda dan kreativitas. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya dengan jujur mengungkapkan perasaan saya kepada teman-teman. Saya mengakui betapa kami telah dibutakan oleh prasangka dan betapa bodohnya kami selama ini. Teman-teman saya pun merasakan hal yang sama. Pada hari keempat, kami mengunjungi sebuah startup teknologi yang sukses di bidang agrikultur digital. Awalnya saya pikir itu hanya kantor biasa, tetapi setelah masuk, skala dan kontennya benar-benar menakjubkan. Di sana, dipamerkan berbagai teknologi canggih buatan anak bangsa, drone untuk pertanian, aplikasi AI untuk memantau tanaman, dan berbagai inovasi lainnya. Tingkat teknologinya benar-benar kelas dunia. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa banyak aplikasi dan layanan digital yang saya gunakan sehari-hari ternyata dikembangkan oleh talenta-talenta dari kota-kota seperti Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Selama ini, saya tidak pernah berpikir mendalam tentang betapa canggihnya teknologi di balik itu semua. Staf di sana menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memimpin pasar ekonomi digital di Asia Tenggara dan menjadi salah satu yang paling kompetitif di dunia dalam bidang startup dan industri kreatif. Saya baru sadar saat itu betapa hebatnya produk-produk buatan Indonesia. Keinovatifan, daya saing, dan solusinya, semuanya berstandar global. Sore harinya, kami belajar tentang sistem kereta api Indonesia. Saya baru tahu bahwa sistem transportasi publik di Jawa adalah salah satu yang paling efisien dan modern di Asia Tenggara, dengan ketepatan waktu yang terus membaik dan teknologi yang canggih. Selama ini saya hanya menganggap Indonesia sebagai negara berkembang, tetapi kenyataannya, Indonesia adalah pusat inovasi dan teknologi di kawasan ini. Di berbagai bidang ekonomi digital, industri kreatif, bioteknologi Indonesia memiliki teknologi kelas dunia. Yang paling mengesankan adalah fakta bahwa Indonesia mencapai semua ini sambil terus berjuang dengan berbagai tantangan. Bangsa yang pernah dijajah selama ratusan tahun kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sungguh sulit dipercaya. Saya juga belajar tentang semangat kerja keras dan gotong royong orang Indonesia. Para teknisi dan kreator muda bekerja dengan sangat teliti dan bersemangat, dan hasilnya adalah kepercayaan dari seluruh dunia. Keamanan dan kebersihan kota Yogyakarta yang terjaga juga merupakan fakta yang mengejutkan. Melihat jalanan yang bebas sampah di mana-mana membuat saya memiliki pandangan baru tentang kesadaran masyarakat Indonesia. Malam harinya, kami berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan beberapa mahasiswa pasca sarjana dari UGM. Semangat mereka terhadap studi dan visi mereka untuk masa depan Indonesia benar-benar menginspirasi. Pengetahuan mereka tentang politik, ekonomi dan budaya global juga sangat luas. Malam itu, saya melakukan refleksi mendalam. Saya merasakan betapa bodoh dan penuh prasangkanya saya selama ini. Indonesia bukanlah negara kecil yang bisa saya remehkan, melainkan negara besar yang memimpin di berbagai bidang. Pada hari kelima, kami mengunjungi Keraton Yogyakarta dan Candi Prambanan. Itu adalah kesempatan berharga untuk merasakan langsung budaya tradisional Jawa. Saat memasuki gerbang keraton, saya benar-benar terpesona oleh keindahan arsitektur tradisional Jawa. Bangunan yang megah namun anggun, atap joglo yang dihias dengan rumit, dan taman-taman yang tertata harmonis. Semuanya sangat indah. Keagungan arsitektur keraton benar-benar membuat saya kagum.
Saya baru tahu arsitektur tradisional Indonesia memiliki nilai seni yang begitu tinggi, dengan pesona unik yang berbeda dari arsitektur Tiongkok atau Jepang. Di dalam kompleks keraton, saya melihat banyak abdi dalam yang mengenakan pakaian tradisional. Keindahan busana Jawa, dengan perpaduan warna, kehalusan garis, dan martabatnya secara keseluruhan, sangat mengesankan. Saya bahkan merasa ingin mencoba mengenakan kebaya. Sore harinya, kami mendengarkan alunan musik gamelan secara langsung. Suara gamelan, dengan berbagai instrumennya, terdengar sangat indah dan menenangkan. Terutama suara bonang yang seolah menyentuh kalbu saya. Saya tidak tahu ada musik sehalus dan seindah ini di Indonesia. Di tengah kunjungan kami, seorang abdi dalam sepuh, pelayan setia keraton, dengan ramah menjelaskan sejarah keraton dalam bahasa Inggris yang fasih. Beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dari beliau, saya belajar bahwa peradaban di Nusantara memiliki sejarah yang sangat panjang dan agung. Saya juga belajar tentang filosofi hidup orang Jawa, seperti Tepo Seliro Tenggang Rasa dan pentingnya budi pekerti. Saya benar-benar kagum dengan kedalaman sejarah dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Malamnya, sambil berjalan-jalan di sekitar alun-alun, kami melihat berbagai kerajinan tangan tradisional. Wayang kulit, kerajinan perak, topeng kayu, begitu banyak karya seni yang indah. Terutama keindahan warna dan detail pada wayang kulit membuat saya sangat terkesan. Sambil menikmati wedang ronde di sebuah warung tradisional, saya kembali merenung. Indonesia adalah negara yang sangat mempesona, di mana teknologi mutakhir dan budaya tradisional hidup berdampingan secara harmonis. Cara mereka melestarikan warisan leluhur sambil terus bergerak maju sangat mengesankan. Malam itu, saya berbicara panjang lebar dengan teman-teman saya tentang Indonesia. Semua mengatakan bahwa pandangan mereka telah berubah total. Kami menyadari betapa salahnya prasangka kami, dan betapa luar biasanya negara ini. Saat itulah, untuk pertama kalinya, saya berpikir ingin tinggal lebih lama di sini. Saya ingin tahu lebih banyak tentang negara ini, dan saya ingin berinteraksi lebih dalam dengan masyarakatnya. Indonesia jauh lebih menarik dan memiliki banyak hal untuk dipelajari daripada yang pernah saya bayangkan. Hari ke-6 adalah hari terakhir studi wisata kami. Saya duduk sendirian di sebuah kedai kopi, merenungkan pengalaman selama beberapa hari terakhir. Saya harus mengakui bahwa sebelum datang ke sini, saya benar-benar bodoh dan sombong. Saya sangat malu pada diri sendiri karena pernah menganggap daerah lain di negara saya sendiri sebagai tempat yang miskin dan terbelakang. Kenyataannya, Indonesia memiliki jauh lebih banyak hal daripada yang saya miliki. Dari tingkat pembangunan ekonominya saja sudah luar biasa. Indonesia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan daya saing kelas dunia di berbagai bidang seperti ekonomi digital, industri kreatif, sumber daya alam, dan konten. Ternyata, banyak produk dan layanan yang saya nikmati setiap hari memiliki kaitan erat dengan talenta dan sumber daya dari seluruh Indonesia. Dari segi budaya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan mendalam. Memiliki sejarah dan tradisi yang panjang, namun terus menciptakan budaya baru dengan sentuhan modern dan kreativitas. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa seni, musik, dan kuliner Indonesia begitu dicintai di seluruh dunia. Tingkat pendidikannya juga sangat tinggi. Semangat belajar, kesadaran untuk menjaga ketertiban, dan kepedulian terhadap sesama dari masyarakat Indonesia benar-benar luar biasa. Para pemuda yang saya temui semuanya memiliki wawasan global dan visi yang jelas untuk masa depan. Namun, yang paling berkesan dari semuanya adalah kehangatan dan keramahan orang Indonesia. Mereka memperlakukan kami, para pengunjung, dengan sangat baik dan banyak membantu kami untuk memahami budaya mereka. Keramahan tulus seperti inilah yang merupakan kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saat itulah saya sadar. Kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki banyak uang, teknologi yang unggul, budaya yang kaya, tingkat pendidikan yang tinggi, dan hati yang hangat itulah aset sejati sebuah bangsa. Di Jakarta,
Saya dibesarkan dalam lingkungan yang kaya secara materi, tetapi saya merasa telah melewatkan hal-hal yang jauh lebih penting. Pemahaman dan minat terhadap budaya daerah lain di negara sendiri, kerendahan hati, dan keinginan untuk belajar. Saya mengungkapkan isi hati saya kepada teman-teman. Saya berbicara tentang betapa kami telah terperangkap dalam prasangka, dan betapa hebatnya negara kita, Indonesia. Teman-teman saya pun setuju. Selama ini, kami hanya menganggap budaya Barat sebagai yang terbaik dan mengabaikan kekayaan di halaman belakang rumah kami sendiri. Namun, setelah mengalami langsung, kami tahu bahwa di negeri kami sendiri terdapat sebuah permata yang luar biasa. Sore itu, saya membeli sebuah buku tentang filsafat Jawa dan sejarah Indonesia. Saya merasa ingin belajar lebih banyak. Saya ingin lebih dekat dengan budaya dan masyarakat Indonesia. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya, saya mulai serius mempertimbangkan untuk kuliah di universitas dalam negeri. Dengan tingkat pendidikan yang setinggi ini dan lingkungan yang begitu aman dan mendukung, belajar di Indonesia tampaknya menjadi pilihan yang sangat baik. Saat meninggalkan kedai kopi, saya berjanji dalam hati, mulai sekarang, saya tidak akan memiliki prasangka terhadap daerah atau budaya manapun. Saya memutuskan untuk tidak akan menghakimi sebelum mengalaminya sendiri. Dan ketika saya kembali ke Jakarta, saya akan menceritakan kepada keluarga dan teman-teman tentang wajah asli Indonesia. Saya ingin mereka tahu betapa hebat dan menawannya negara kita, dan betapa salahnya pandangan kita selama ini. Pagi di hari terakhir, di dalam bus menuju Bandara YA, saya menatap pemandangan Yogyakarta dari jendela dengan perasaan berat hati. Perasaan saya sudah sama sekali berbeda dari seminggu yang lalu. Tiba di bandara dan saat mengucapkan selamat tinggal kepada Mas Bima, saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang tulus. Terima kasih, Mas Bima. Berkat Anda, saya bisa melihat wajah asli Indonesia, dan bahkan cara pandang hidup saya pun berubah. Mas Bima tersenyum hangat dan berkata, Indonesia akan selalu menyambut kalian kembali. Kapanpun datang lagi, masih banyak hal luar biasa yang bisa kami tunjukkan. Mendengar kata-kata itu, saya bersumpah akan kembali lagi ke sini. Saat melewati proses keberangkatan, saya memeriksa satu persatu oleh-oleh yang saya beli. Kain batik tulis, bakpia, blangkon, dan buku sejarah. Masing-masing adalah kenang-kenangan yang berharga. Sambil menunggu pesawat, saya dan teman-teman mengobrol tentang perjalanan ini. Semua mengatakan pandangan mereka tentang negara ini telah berubah total. Mereka malu karena pernah meremehkan Indonesia dan sadar betapa hebatnya negeri ini. Salah satu teman saya, Amelia, bahkan berkata dia ingin mulai belajar bahasa daerah dan akan mempertimbangkan UGM saat mendaftar kuliah. Teman-teman yang lain pun memiliki pemikiran serupa. Ketika pesawat lepas landas, saya menatap pemandangan Pulau Jawa dari jendela untuk terakhir kalinya. Siluet gunung-gunung dan hamparan sawah yang hijau tampak begitu indah. Saya yakin, ini adalah pemandangan yang akan saya lihat lagi suatu hari nanti. Di dalam pesawat, saya merenungkan makna perjalanan ini. Ini bukan sekadar studi wisata biasa. Ini adalah titik balik dalam hidup saya. Cara saya memandang dunia telah berubah total, dan saya menyadari pentingnya menghormati dan memahami budaya lain, terutama budaya bangsa sendiri. Setelah tiba di Jakarta, saya menceritakan pengalaman saya di Yogyakarta secara detail kepada orang tua. Mereka pun terkejut dan mengatakan bahwa mereka juga belajar hal baru tentang Indonesia dari cerita saya. Ayah saya menunjukkan minat pada potensi industri kreatif di daerah. Sementara ibu saya ingin tahu lebih banyak tentang sistem pendidikan di sana. Setelah itu, saya mulai serius belajar tentang sejarah dan budaya Indonesia. Awalnya sulit, tetapi dengan mengingat kenangan di Yogyakarta, saya belajar dengan giat. Dan saya benar-benar memutuskan untuk melanjutkan studi di Indonesia. Studi wisata itu menjadi pemicu yang mengubah hidup saya. Sekarang, saya belajar di Indonesia dan menjalani hari-hari yang sangat membahagiakan. Seminggu di Yogyakarta itu menjadi salah satu kenangan paling berharga bagi saya.
Itu adalah pengalaman yang mengajarkan saya betapa pentingnya membuang prasangka dan melihat dunia dengan pikiran terbuka. Dan itu adalah waktu yang sangat berharga yang telah memperkenalkan saya pada negara yang luar biasa, yaitu Indonesia, tanah air saya sendiri. Episode hari ini sampai di sini. Bagaimana kisah tentang perubahan pandangan siswi elit Jakarta ini? Silakan tinggalkan komentar dukungan untuk tokoh utama dalam cerita ini. Sekian dari saluran inspirasi Nusantara. Jika Anda menyukai episode ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton.